kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitabiah yang kadang-kadang kita membaca dan tidak merenungkan terhadapnya hidupnya. Biasa kita lebih memperhatikan, coba yang lainnya. Ini akan menjadi yang kedua. Yang kita memperhatikan saudaranya, tapi hari ini kita lebih fokus bagi dia. Karena kita akan melihatnya dampaknya pengalaman buruk dia bawa dalam seluruh hidupnya. Oke, marilah kita membaca Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel, bab 4 dan ayat 4. Saya berharap semuanya dapat. Ya. Berkata begini, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun. Ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yesreel, Inan pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Sekarang kita akan membaca dari ayat 9 sampai ayat 13. Dua Samuel pasal 9 dari 1 sampai 13. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Ziba? Jawabannya, hamba tuanku. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku berhendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahi bin Amiel di Lo-debar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makin bin Abiel dari Lo-debar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabannya, inilah hambamu tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehindangan dengan aku. Lalu sujud Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehindangan dengan aku. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tetapi seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehindangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehindangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.
Jadi kita hari ini akan belajar sedikit tentang identitas. Dan sebagai studi kasus, kita akan merenungkan bersama dan kita akan melihatnya secara satu dokter benda apa yang terjadi kepada Mephibosheth, kepada hatinya Mephibosheth. Silakan. PPT berikutnya. Jadi seperti kita sudah membaca, ini adalah kisah Mephibosheth menunjukkan bagaimana trauma masa kecil dapat melukai identitas seseorang. Kalau saudara yang tadi sudah membaca bersama saya, saudara masih ingat apa yang terjadi kepadanya? Saudara masih ingat? Tolong hidupkan mic supaya kita ada interaksi, bukan saja saya yang bicara, tapi kita bersama-sama bisa merenungkan bersama. Ada interaksi dengan saudara. Apakah saudara masih ingat apa yang terjadi kepada Mephibosheth? Masih, Pak. Saya yakin saudara masih ingat, kan? Mephibosheth asalnya dari keturunan raja. Dia adalah anak Yonatan dan cucu dari Saul. Namun, kehilangan keluarga dan kecelakaan mengubah cara pandangnya tentang diri. Dalam satu hari ketika Mephibosheth hanya berumur 5 tahun, dia dapat kabar dan orang yang menjaga dia dapat kabar, bapaknya Yonatan dan kakeknya si Saul dalam perang mereka kalah. Dua-duanya mati. Biasa zaman itu di mana ada kerajaan hanya harus ada satu raja, tidak ada lebih dari satu. Jadi karena Mephibosheth dia adalah keturunan dari Yonatan dan secara keturunan ya ada Saul, setelah Saul yang menjadi raja adalah Yonatan. Tetapi Tuhan sudah pilih Daud. Ketika mereka dapat kabar Yonatan dan Saul sudah meninggal dunia, sudah dibunuh oleh orang Filistin, mereka takut. Pasti mereka tahu Daud akan datang, itu konsep mereka. Dan akan membunuh kita semua, kami semua, dan juga si Mephibosheth. Karena mereka merasa ketakutan, mereka orang yang jaga dia ya, ambil dia dan lari terburu-buru sesuai dengan firman Tuhan berkata. Tapi anaknya jatuh. Anaknya itu sudah lahir dan firman Tuhan berkata dia adalah seorang cacat. Tetapi setelah dia jatuh, dua kakinya tidak bisa digunakan lagi. Dalam satu hari, dia kehilangan segalanya. Dia adalah anak raja. Dia adalah cucu dari raja. Identitas dia tinggal di istana. Makan dari apa yang lebih baik. Tapi pada satu hari, segala-galanya berubah. Dia alami trauma. Apakah itu trauma? Trauma adalah segala peristiwa yang tidak baik yang berhenti kita berjalan dan melihatnya masa depan. Itu terjadi dengan si Mephibosheth. Dia kehilangan keluarga dan kecelakaan mengubah cara pandangnya tentang diri. Saya berharap dalam presentasi ini menggali pemulihan identitas yang terluka melalui perspektif Octavia dan terapis, menekankan pentingnya penerimaan dan kasih dalam penyembuhan batin. Tolong berikutnya. Kita kembali kepada kisar dari Mephibosheth ya. Latar belakangnya, dia adalah anak Yonatan dan cucu raja, mengalami trauma berat saat kecil, berubah kehilangan orang tua, dan lumpuh. Ia dibesarkan di Lo-Debah. Memperhatikan hal yang pertama. Dia sudah lahir, catat, dia sudah punya keluarga yang mewah, tapi ketika mereka sudah meninggal, sudah dibunuh, dia harus lari menerima kecelakaan. Mereka tersembunyi di satu tempat, satu daerah namanya Loh Debah.
Lodebar artinya adalah tempat yang namanya mencerminkan kondisi baktinya, tanpa sumber, tanpa suara, tanpa harapan, sembunyi. Tempat keterasingan jauh dari istana. Sudah merasa sakit dan tinggal di dalam satu daerah di mana sehari-hari dia ingat, saya sembunyi. Saya tidak ada suara. Saya tidak punya sumber. Trauma ini menciptakan luka identitas yang membuatnya merasa rendah diri dan tidak berharga. Meski ia secara lahiriah masih keturunan raja yang sejati. Saudara, berkali-kali saya dan saudara yang kita di sini tahu kita adalah anak raja. Sampai ada satu lagu yang kita mulai secara terapis kepada anak-anaknya, secara narasi, berkata gini, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kita tahu kita adalah anak raja, tetapi kadang-kadang kita lebih mendengar suara batin dibandingkan kita mengingatkan adalah anak raja. Yang berikutnya tolong. Kondisi identitas yang terluka. Mephibosheth menyebut dirinya anjing mati. Kalau saudara melihatnya dari ayat 8, ya, pasal 9 ayat 8. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Apa identitas dia? Bagaimanakah dia melihat dia sehari-hari? Dia adalah anjing. Saudara, anjing di zaman mereka adalah binatang najis. Hal yang kotor. Dia sudah lumpuh. Dia tinggal di Lodebar. Dan melihatlah bagaimana dia melihat dia diri sendiri. Anjing mati. Simbol dari rasa tidak layak dan hina dalam budaya Ibrani. Luka ini mencerminkan harga diri yang runtuh akibat trauma dan luka narsistik. Dan dihentaui suara batin penghakiman yang menghambat penerimaan kasih dan anugerah. Kondisi identitasnya ini menjadi bagian krusial yang perlu dipulihkan. Itu adalah kondisi dia. Silakan. Makna pemulihan dalam konteks Octavian. Pemulihan identitas Mephibosheth menunjukkan bahwa identitas sejati bukan diberi dari pengalaman luka atau kegagalan, melainkan atas dasar narasi dan perjanjian dengan Allah. Saya berusaha membaca lagi ya. Pemulihan identitas Mephibosheth menunjukkan bahwa identitas sejati bukan dibangun dari pengalaman luka atau kegagalan. Trauma kita tidak mendefinisikan siapakah kita. Peristiwa yang tidak baik tidak mendefinisikan identitas kita. Melainkan atas dasar relasi dari perjanjian dengan Allah. Kalau kita melihatnya di dalam ayatnya 7, kata Raja Daud kepada dia, aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Ada satu perjanjian dari Raja Daud kepada Yonatan. Jadi identitas si Mephibosheth harus dibangun melalui perjanjian. Sesuai dengan identitas kita. Harus dibangun melalui perjanjian Sang Maha Kuasa kepada kita. Mephibosheth dipulihkan karena kasih setia yang dijanjikan melalui perjanjian. Bukan karena kemampuan atau
kelebihannya. Kasih karunia dan penerimaan inilah yang mengubah narasi dirinya. Menunjukkan bahwa Injil memulihkan identitas sebelum perilaku berubah. Semua perubahan mulai dari dalam keluar. Semua perubahan eksternal, semua makeup, topeng yang kita pakai supaya bisa menyembuhkan rasa sakit kita, trauma kita. Besok akan kembali bicara lebih tinggi. Kita harus kembali kepada yang punya kuasa, yang bisa modifikasi identitas kita, atau kembali buat kita kembali berpikir siapa kita di hadapan Dia. Terus, aspek terapis luka identitas. Dalam psikologi, luka identitas berkaitan dengan trauma masa kecil yang menyebabkan rasa tidak layak. Kita semuanya di sini alami trauma sepanjang masa hidup kita. Tapi trauma biasa terjadi ketika kita masih anak. Dia akan mendefinisikan gambar diri kita di masa depan. Jadi kita yang punya anak harus jaga. Kita yang melayani anak harus jaga. Supaya kita bisa menjadi orang yang baik kepada anak dan dia bisa bertumbuh secara yang sehat. Trauma masa kecil yang menyebabkan rasa tidak layak, malu, dan harga diri runtuh. Mephibosheth yang menyebut dirinya anjing mati merefleksikan luka narsistik, suara batin yang menghakimi. Suara batin yang menghakimi dan internalisasi rasa hina. Trauma ini membentuk identitas bertahap hidup yang berfokus pada rasa takut dan penolakan, menghambat penerimaan kasih dan kebenaran. Semua anak dan kita sekarang ya, cara kepada kita. Kadang-kadang kita ada ketakutan, kurang percaya diri. Itu adalah semua trauma dari sesuatu yang kita sudah alami ketika kita kecil. Dan trauma itu mulai waktu anak masih dalam kandungan ibu. Itu mulai trauma. Melihatlah, marilah kita merenungkan bagaimana satu anak lahir secara normal. Ibunya penuh penderitaan. Kata dokter, anak di dalam kandungan tidak menderita. Jadi anak lahir. Ketika dokter pegang anaknya yang baru lahir, dia ambil tangganya dan supaya ada suara anak. Lihatlah, itu sudah mulai trauma. Mungkin saudara mulai merenungkannya, aduh, tidak mungkin Pak, anak itu tidak ingat apa-apa. Saudara, ada satu buku yang penulis, dia mulai menulis begini. Sebelum ada otak, Tuhan menciptakan dulu hati. Jadi ketika istri hamil, kita bawa untuk dokter periksa, apa yang kita mendengar adalah jantungnya. Jantungnya itu menerima perasaan dan juga bisa mengingatkan apa yang ibunya merasa. Bagaimana hubungan dalam keluarga? Anak itu dia terasa semua. Tidak perlu otak. Ketika otak mulai bertumbuh dan Freud, ya bapak dari psikolog, dia bagi otaknya dalam 3 bagian. Ada otaknya yang paling primer, yang baru muncul, ya, adalah otaknya yang buat kita ketika kita merasa dalam satu situasi yang takut, kita lari atau kita fight dengan orang. Biasa ketika kita mulai di dalam situasi yang kita merasa panas, kita bicara lebih tinggi atau kita diam dan lari. Itu adalah aksi dari otak yang primer. Kita punya otaknya yang neokortex, di mana di situ segala-galanya berputar secara intelektual.
Dan ada yang ketiga, yang segala perasaan kita disitulah ketika kita following law, ketika kita menegak satu lagu, itu semuanya berputar dengan otak kita. Dan Freud berkata, otak ini yang pertama yang muncul adalah di bawah kesadaran. Tapi di bawah kesadaran itu, kita merekam 400% dari segala-galanya yang kita mendengar, kita melihat, kita cium, dan kita makan. Jadi kadang-kadang kita, supaya saudara bisa mungkin merasakan seperti saya kan, kadang-kadang kita di jalannya malam dan kita merasa takut. Tidak ada alasan yang kita merasa takut. Tapi kita merasa takut, kenapa? Ada sesuatu yang pernah kita alami atau kita lihat dengan orang yang sudah merekam dan sudah tersimpan di bawah kesadaran. Jadi trauma sangat mudah terjadi di masa kecil. Kenapa? Karena anak dia tidak tahu cara bagi kepada orang tua atau kepada siapa saja apa yang dia merasa. Silakan yang berikutnya. Proses penyembuhan dan pengampunan. Penyembuhan identitas memerlukan pengakuan luka asal dan permisahan pengalaman dari identitas sejati. Sulit orang berani untuk mengakui trauma dan kesalahan. Itu sangat sulit. Saya sebagai seorang di bidang terapis emosional, waktu mereka mulai bicara dengan saya, berkali-kali 15 menit menangis. Kenapa? Karena perasaan itu masih sangat dalam, masih sulit. Dan ketika kita bicara trauma, biasa berpikir, oh, menerima pukulan dari orang, atau diperkosa dari orang, hal seperti itu. Tapi saudara pasti tahu ya, ada orang punya merasa takut atas kupu-kupu. Kupu-kupu, sesuatu yang kita lihat, tidak. Ada orang takutnya karena burung. Jadi trauma itu tidak menilai dari sisi kita, dari kesadaran saya, dari orang lain. Karena apa saja satu perkataan yang mungkin mudah kita bicara, bisa melukai orang. Jadi jangan berharap saja trauma adalah sesuatu di mata kita, di sudut pandang kita, sesuatu yang sangat berat dan enggak. Kadang-kadang dari kita adalah, oh, itu sesuatu yang sangat mudah. Tapi kepada orang, itu sangat mempengaruhi dia. Proses ini melibatkan membangun narasi baru. Bagaimana kita membangun narasi baru? Apa itu narasi? Ketika saya bilang kepada anak saya, nah, kamu adalah anak pintar. Kamu adalah anak perempuan paling cantik di dunia. Pastilah kalau kamu berusaha, kamu akan dapat hasil yang baik. Mungkin dia langsung bilang, enggak Pak, teman-teman bilang saya bodoh, saya tidak bisa. Berkali-kali masa anak-anak dia melihatnya sesuatu tantangan depannya, dia bilang, aku tidak bisa, aku tidak tahu. Kita secara narasi bilang, kamu bisa, kamu tahu, kamu adalah anak baik. Kita mendukung, mendorong dia, itu adalah narasinya. Yang berlaksanakan kebenaran, mengatasi rasa malu, serta menggalami rahasia dan penerimaan penuh. Pengampunan dan penerimaan anugerah menjadi kunci agar klien, ya, orang yang terbuka dapat pulih dan mengubah cara pandang mereka terhadap diri dan dunia. Silakan yang berikutnya. Integrasi prinsip laktab dan terapis. Pemulihan identitas efektif tidak memudahkan kebenaran laktab tentang kasih karunia dan perjanjian dengan pendekatan terapis yang inklusif. Kita menerima orang apa adanya. Kita menerima dia apa adanya, tapi kita membiarkan dia seadanya.
Kenapa? Karena orang punya trauma tentang identitas dia. Dan masa kita ini, kelompok yang sangat bertumbuh adalah kelompok homo. Kita tidak akan membahas tentang itu. Saya bicara tentang identitasnya. Dia melihatnya dia diri sendiri sebagai orang misalnya dia lahir sebagai laki-laki, tapi ketika dia melihat depan cermin dia melihat dia sebagai perempuan. Identitas sudah berubah. Kita harus menerima dia secara apa adanya. Kita harus berjalan dengan dia supaya hubungan dia dengan Sang Maha Kuasa dan dengan beberapa metode terapis dia bisa kembali kepada asal-usul dia, kepada identitas sejatinya. Pendekatan integratif ini menolong individu mengalami luka, membangun narasi baru, dan mengalami identitas yang dibangun dari relasi dengan Allah. Seperti Mephibosheth, penerima dan kasih karunia menjadi fondasi bagi perubahan yang sejati. Lanjut. Apa kesimpulan supaya kita bisa lebih memahami tentang identitas kita? Pemulihan identitas yang terluka melibatkan penyembuhan batin melalui penerimaan kasih karunia dan pengampunan. Bukan hanya perubahan fisik atau kondisi luar. Kisah Mephibosheth mengajarkan pentingnya membangun identitas berdasarkan perjanjian dengan Allah dan menghilangkan narasi diri yang negatif. Pendekatan psikologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai akta dapat mendukung proses pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kalau kita kembali kepada studi kasus kita, Mephibosheth dia dipanggil oleh Daud atas perjanjian Daud dengan Yonatan. Mephibosheth tadi dia di kota Lodebar, di mana tidak ada suara, disembunyi, orang yang tidak kuat, orang yang tidak bisa. Dia dipanggil dan dia di depan raja. Dia tinggal, dia makan di meja raja. Dia diterima sebagai satu anak dari raja. Kondisi fisik dia, saudara, tetap sama. Teman-teman, kondisi dari Mephibosheth tetap sama, tidak berubah, dia tetap cacat. Tetapi sekarang dia dikenal sebagai anak Yonatan, cucu Saul, dan anak Daud. Kakinya waktu dia mungkin tetap di meja, bisa disembunyikan oleh meja. Tapi dia tahu kondisinya secara fisik. Perubahan yang mulai adalah dari batin. Bahwa dampak kepada badan kita. Bukan dari badan kepada hati. Tetapi dari hati kepada tubuh. Bisa putar PowerPoint yang kedua. Sebentar ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut. Seperti saya katakan, yang pengalaman negatif biasa terjadi di masa kecil. Kenapa? Karena disitulah identitas kita mulai bertumbuh. Pengalaman negatif yang memengaruhi cara anak memandang identitas mereka, terutama jika mereka terhubung dengan orang-orang. Biasa, anak kita ada hubungan dengan kita, orang tua, abang, kakak, adik.
Dan itu akan mempengaruhi identitas dia masa depan. Dengan kepentingan emosional terbesar bagi mereka. Kalau dari mulut kita, kita bilang kepada dia, kamu adalah orang bodoh. Itu menjadi identitas bagi dia. Saya masih ingat saya ketemu satu anak, itu di negara saya. Ada satu acara, kami mulai daftar nama anak. Saya duduk dengan dia dan tanya, Dek, siapa namamu? Dia bilang, aku tidak tahu. Saya merasa lucu karena mungkin dia sudah punya 6 tahun, 7 tahun, dan tidak mungkin dia tidak tahu namanya. Saya tanya lagi, oh, siapa namamu, Dek? Aku tidak tahu, Pak. Oh, jadi bagaimana mama atau bapak panggil kamu dalam rumah? Bodoh, anjing, itulah identitasnya. Kenapa? Karena orang yang punya kuasa dan punya otoritas atas hidup dia, mulai memanggil dia dengan nama yang tidak sesuai bagi dia. Saudara, saya mau saudara lebih memahami bagaimana trauma itu terjadi dan bagaimana trauma itu bisa diselesaikan. Tolong PowerPoint yang berikutnya. Silahkan. Yang semuanya. Pengalaman yang menyakitkan. Apa akibatnya? Apa hasil dari situ? Tidak memungkinkan anak untuk mengambil sikap positif terhadap kehidupan. Lihatlah kisah dari Mephibosheth. Dia melihat dia sebagai anjing. Dia tidak punya sikapnya yang baik, tidak punya hak masa depan. Kenapa? Karena dia alami trauma ketika dia masih anak-anak. Melupakan anak ketika dia diperhatikan dengan kesempatan-kesempatan yang disajikan kehidupan kepadanya. Anaknya alami trauma, dia tidak tahu apa yang dia akan lakukan untuk masa depan. Dia tidak punya perspektif. Dan mempengaruhi perilaku dan relasi dengan orang-orang. Orang itu biasa, dia merasa sulit berhubungan dengan orang lain. Dia lebih sendiri. Memang ada orang punya karakter seperti itu. Ya, beda dari karakter. Tetapi itu mempengaruhi. Oke, sabar teman-teman. Pengalaman-pengalaman traumatis saudara itu adalah siklus trauma kan. Oke. Silahkan. Oke. Terima kasih. Pengalaman-pengalaman traumatis dia menghasilkan pikiran negatif. Orang alami trauma, dia langsung berpikir negatif. Pikiran negatif menghasilkan perasaan negatif. Si Mephibosheth dia katakan saya adalah anjing. Jadi dia punya citra diri negatif. Harga diri yang rendah dan dia punya masalah untuk membayangkan masa depan dan relasi dengan orang-orang. Ini adalah siklus trauma. Itu secara psikologis. Bagaimanakah siklus trauma itu bisa berubah dan orang kembali kepada identitas sejati? Silakan, masih tekan. Kita masuk dengan firman yang hidup, hubungan dengan si pencipta. Kamu bisa panggil apa yang kamu mau, Allah, Tuhan, itu adalah hubungan. Apa yang berubah? Ketika kita punya hubungan yang baik dengan Sang Pencipta, siklus trauma itu rusak. Dia akan putar ke arah yang berbeda. Silakan.
pikiran kembali diubahkan, perasaan akan positif, citra diri positif, harga tadi yang harga diri yang tadi rendah kembali tinggi, dan dia ada perspektif yang baru dalam hidupnya. Silakan. Oke, oke, situ aja, situ aja. Di gambar yang tadi saja. Tolong bisa matikan semua PowerPoint. Saya mau lihatnya wajah saudara semua. Saya akan akhiri saudara. Trauma menghasilkan pikiran-pikiran yang kemudian membentuknya perasaan. Kami dapat trauma, dan kami langsung berpikir, saya adalah orang itu. Sesuai dengan trauma, katakan, atau perkataan orang katakan. Perasaan ini akan membentuk citra diri dan nilai pribadi, yaitu harga diri. Citra diri itu adalah definisi atau keputusan seseorang tentang dirinya sendiri, yang dibentuk berdasarkan interaksi individu dengan lingkungan fisik atau sosial, terutama pada masa kanak-kanak. Jadi citra diri kita dibangun dalam interaksi, tapi ada sesuatu yang lebih penting, adalah harga diri. Lebih dari sekedar citra diri, harga diri adalah nilai dan penghargaan yang dimiliki seseorang terhadap citra dirinya, atau cara yang menilai dirinya sendiri ketika melihat dirinya di cermin. Contoh supaya bisa membuat kita lebih memahami. Ada orang, dia sudah kurus karena dia alami penyakit. Dia sudah kurus. Apa saja dia makan, dia muntah. Kenapa? Karena citra dirinya setiap kali dia melihatnya di cermin, dia menilai dia orang badannya besar. Meskipun dia sudah kurus sekali. Itu adalah citra diri. Saudara, di sini kita pakai 3 teori. Teori dari Erikson, di mana identitas berkembang melalui tahap kehidupan, trauma dapat menghambat proses ini. Teori trauma perkembangan, trauma masa kecil dapat membentuk identitas berbasis rasa takut, malu, dan bertahan hidup. Dan teori naratif, identitas dibangun dari cerita yang seseorang ceritakan tentang dirinya sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ademir untuk penyampaian materinya malam ini tentang traumatis di masa kecil, dan Bapak tadi mengambil tentang Mefibosat ya, bagaimana dia memandang dirinya dari kecil sebagai anjing mati, namun dia dipulihkan kembali. Nah, Bapak Ibu, saya mempersilahkan untuk kalau Bapak Ibu punya pertanyaan terkait dengan pemaparan materi pada malam hari ini adalah waktunya kita untuk diskusi. Kalau Bapak Ibu masih bingung dengan pemaparan materi tadi atau mendiskusikan sesuatu terkait dengan trauma atau masa lalu, kita bisa bahas di sini. Dan di sini sudah ada satu pertanyaan dari Pak Oktavianus Wijayanto. Beliau bertanya, Pak, Oke. bagaimana firman Tuhan berperan dalam penyembuhan traumatik?
firman Tuhan sendiri, dia mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Oke, marilah kita, kalau ada waktu, ya, Amsal 4 ayat 23. Saya coba buka di sini. Amsal 4:23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah tercempah kehidupan. Ketika kita merasa trauma atau ketika kita merasa disakiti, kita bilang, hati saya sakit. Kita tidak bilang kesadaran saya sakit. Hati memperhatikan bagaimanakah Allah sudah mulai mengingatkan kita tentang bagaimanakah kita jaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah tercapai kehidupan. Kita harus jaga hati kita dengan perasaan, dengan perkataan, dengan lingkungan. Karena disitulah menjadi sumber hidup atau mati. Kita menggunakan firman karena firman adalah kehidupan bagi kita. Tapi juga kita harus, maaf ya, kadang-kadang saya lihatnya ada pertanyaan, jadi itu mencuri mata saya. Kita harus kembali kepada satu orang terapis, supaya dengan firman, dengan profesional, itu akan memudahkan jalan bagi kita. Oke, semoga saya menjawab pertanyaan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana jawabannya Pak Octavianus? Apakah sudah terjawab atau Bapak mau menanggapi dengan menyalakan mic-nya? Sudah terjawab. Puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Ademir. Ada pertanyaan dari Ibu Yohani. Apakah seseorang dengan trauma atau luka batin bisa bertransformasi sebagai seorang individu yang memiliki pola pikir growth mindset? Pasti. Hmm, Kalau kita tidak percaya itu, kasihan kita kan? Karena kalau kita kembali kepada masa lalu kita, siapa kita, dan kalau kita tidak bertumbuh, ya, kita melihat dari kisah Mephibosheth sendiri, mhm, dia menjadi orang yang percaya, dia menjadi orang yang sudah dipulihkan oleh kebaikan dari si raja, oleh belas kasihan. Perjanjiannya, ada satu perjanjian sesuai dengan sama hak kuasa lakukan dengan hidup kita, dan mengubahkan hidup kita. Kita bisa melihatnya langsung dari Raja Daud. Dia alami banyak trauma, tapi pada saatnya dikenakan akar, itu yang penting. Kita harus mengakui akar, di mana itu mulai. Dan kita perlu satu orang profesional supaya bisa ketemu akar. Ketika kita sudah ketemu akar, potonglah akar dari trauma. Supaya apa yang kembali hidup dari akar mulai lebih sehat. Saudara, trauma atau identitasnya adalah seperti saya bertahun-tahun lalu jatuh dari motor, tangan saya tulangnya patah. Saya operasi tangan. Saya masih ada bekas, tetapi tangan saya kembali mulus. Itu adalah sebuah trauma. Identitas tangan kembali seperti semula, bisa lakukan segalanya, tetapi masih ada bekas di situ. Pasti melalui firman kita kembali kepada identitas sejati. Oke. Bagaimana Ibu Yohan? Terima kasih Kak Claudia dan Pak Ademir atas penjelasannya, sangat memberkati. Thank you so much. God bless you all. Puji Tuhan, Uh, terima kasih Ibu. saya mau, kalau ada kesempatan kan, saya mau kita bersama-sama
melihatnya siapakah kita, Mhm. citra diri kita. Kalau teman punya kertas yang kosong, Mhm. ya, dan punya pena, oke, sekarang saya minta kepada semua hadirin tutup mata. Bukan untuk berdoa ya, hanya tutup mata. Oke. Semuanya sudah tentang ini, bukan untuk berdoa, kita hanya tutup mata, saya minta saudara tutup mata. Saya ada 2 pertanyaan. Oke. Saudara tidak akan menjawab bagi saya, menjawab dalam hati. Dan saya akan melihatnya secara langsung wajah darimu. Mengingatkan peristiwa yang paling baik yang pernah terjadi dalam hidup Anda. Yang sudah ingat peristiwa yang paling baik, angkat tangan supaya saya bisa melihat. Masih matanya tutupnya ya? Oke. Oke. Sekarang ada pertanyaan berikutnya. Peristiwa yang paling buruk yang pernah Anda alami. Oke. Sekarang buka matamu. Semuanya mulai serius sekarang. Yang tadi senyum ketika saya tanya tentang peristiwa yang baik. Ada senyum, kepala mulai goyang-goyang. Sekarang ketika saya tanya tentang peristiwa yang buruk, semuanya mulai serius. Saya minta saudara simpan perasaan itu. Oke? Ketika saudara ingatkan itu, tidak perlu jawab bagi saya. Apa perasaan saudara? Apakah senang? Tidak. Dengan perasaan itu, dengan apakah saudara bisa membandingkan diri? Misalnya, ada satu orang dia alami trauma, dan dia membandingkan diri seperti satu ekor burung. Kenapa? Karena ekor burung dia punya sayapnya dan ketika ada masalah bisa terbang jauh. Orang kedua membandingkan diri seperti satu gelas. Gelas itu sangat uh, mana membantu saya tolong. Bagaimana bilang fragile, Rentang, rapuh. rentang. Masih ingat. Ya. Gelas itu sangat rapuh. Kalau jatuh dari meja akan pecah. Oke, jadi dengan perasaan saudara yang tadi, dengan peristiwa yang saudara ingat, dengan perasaan saudara masing-masing membandingkan diri tentang apa? Bisa apa saja, benda apa saja, sesuatu dari alam, atau satu binatang. Saya minta saudara tulis dengan apa saudara bisa membandingkan diri. Semua sudah? Sudah. Oke. Ini adalah identitasmu pada saat ini. Siapa yang perlu terapis? Saya masih punya agenda. Itu adalah yang muncul dalam pola saudara setiap kali hal yang buruk terjadi. Wow. Apakah identitas saudara sehat atau perlu
kita melayani supaya kembali kepada sesuai dengan Tuhan menciptakan. Sekarang semuanya tambah serius ya, saya mulai khawatir. Sepertinya semua butuh terapi, Pak. Terapi itu sesuatu yang sangat bagus. Saya sangat bersyukur atas hidup di Iya. UGI karena sudah mulai memperhatikan bukan saja kemiskinan Al-Qadiyah, tapi juga perasaan. Saya sangat suka ayatnya yang tadi, karena Tuhan sudah mengingatkan kita harus waspada tentang hati kita dalam pelayanan dengan hubungan suami istri atau dengan pacar atau dengan anak atau orang di luar. Kita harus waspada dengan hati kita. Kenapa? Karena perkataan orang langsung masuk. Memperhatikanlah hati kita menjadi tanah subur untuk peristiwa yang tidak baik dibandingkan peristiwa yang baik. Ketika orang bilang, kamu pintar, kami senang, besok sudah lupa. Tapi ketika orang bilang, jahat sekali kau kan, itu tersimpan dan langsung menjadi buah. Harus berubah. Saya mau kita selesai pertemuan dengan satu ayat yang tertulis juga dalam Amsal 23 ayat 7. Saya minta salah satu dari saudara tolong membaca ayat itu. Amsal 23 Ayat 7. ayat 7. Pak Mano mengangkat tangan. Membaca, Pak. Silakan. Oh tidak, saya mau bilang jangan selesai dulu, masih ada pertanyaan banyak ini untuk dijawab. Maksud saya di dalam konteks yang saya mulai bagi tentang terapi. Oke. Oh, Oke, terapinya siap. selesai ternyata ya. Ya, terapinya sudah Siap, selesai. Saya bilang kasih ini ada kira-kira 5 pertanyaan lagi untuk Iya, dijawab. betul. Silakan. Oke. Ya, Oke. saya sekalian Iya, baik. saya baca jadi. Siap, Pak. Amsal 23 ayat yang ke-7 ya. Bagian A saja ya. Oke, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terima kasih. Bisa memahami makna dari ayat itu? Sukar di terjemahan Indonesia beda jauh dari maksudnya di bahasa asli ya. Iya. Kemungkinan Betul. besar coba saya lihat di versi literal, mungkin lebih dekat. Ya, sebenarnya seharusnya begini, seperti orang memikirkan di dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. Itu yang seharusnya ada di sini. Seperti yang orang itu bayangkan di dalam diri dia, itulah dia. Itu yang seharusnya tertulis. Oke. Jadi sepertinya saudara menulis atau menggambar, itulah saudara. Jadi secara narasi saya mau mengingatkan kepada saudara. Saudara adalah pilihan Tuhan. Saudara adalah anak dari Bapa di surga. Saudara adalah lebih daripada pemenang. Jangan melupakan itu. Setiap kali perasaan ini kembali, ingatkan. Aku dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Aku adalah anak raja. Psikologi narasi. Kita harus melatih. Silakan kepada pertanyaan. Baik. Terima kasih, Pak. Kita punya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Niken Susanti.
Ibu bertanya, bagaimana mengenali seseorang yang mengalami luka atau trauma? Karena kebanyakan orang akan membangun benteng diri agar tidak ada yang mengetahui tentang luka yang mereka alami. Memang sulit Mhm. ya kita melihat wajah orang dan punya keputusan orang itu ada trauma. Tetapi ada banyak orang, ada ciri, pasti kita kenal. Ya, misalnya, ada orang yang sering cepat marah, dan dia tidak bicara secara yang manis, sering perkataannya marah, marah, marah. Bukan dia orang Batak ya, saya sudah diakui sebagai orang Batak, dan biasa orang Batak gayanya gitu, tapi sudah lebih dari situ. Orang cepat, dia tidak bisa mengatasi diri, tidak ada kontrol. Itu adalah sesuatu dari trauma. Orang yang sering diam, tidak mau uh, kumpul dengan orang lain, itu adalah sebuah trauma. Mungkin di bawah kesadaran dia belum tahu. Sekarang saya yang terbuka di hadapan saudara ya. Satu trauma saya uh, sadar tentang trauma itu setelah saya sudah dewasa, setelah saya sedang belajar menjadi terapis. Saya makan cepat sekali. Saya makan cepat sekali. Sampai istri saya berkali-kali bilang, aduh kenapa kamu? Saya baru mulai makan, kamu sudah selesai. Ada orang mulai senyum-senyumnya seperti identifikasi diri dengan saya. Memang saya kadang-kadang mau di meja itu, tapi seperti ganggu saya di meja. Pada satu saat, saya kembali ketemu di mana akar. Dan saya ingat waktu saya kecil, bapak saya, dia kembali ke rumah mabuk. Di situ dia mulai bertengkar dengan mama. Saya adalah anak paling kecil di keluarga saya. Biasa kami makan bersama, kami bertiga. Ayah, ibu, dan saya. Dan itu menjadi rutinitas. Bapak sering kembali mabuk untuk makan siang dan makan malam. Dan saya ikut, saya ikut, saya ikut. Saya merasa gelisah. Tetapi saya ketemu akar setelah saya sudah dewasa. Dan dulu saudara saya kurus. Kurus luar biasa. Di sini di Indonesia badan saya sudah berat badan tambah 20 kilo dibandingkan saya sebelumnya. Lihatlah, sudah saya hapus trauma. Saya mulai makan. Puji Dan Tuhan. menikmati makan. Menikmati orang di dagang saya. Sudah sembuh. Hal yang ada di bawah kesadaran. Saya tidak tahu kenapa saya sering lakukan hal yang sama. Dan kadang-kadang kita tahu, oh, kenapa saya sering lakukan itu? Dan tahu itu tidak baik. Kita harus ketemu akar. Di mana mulai? Supaya ketika kita sudah ketemu akar, kita bisa bikin fondasi yang baru. Oke? Oke, setuju Pak. Ibu Niken, ada tanggapan Ibu? Terima kasih, Pak. Lalu bagaimana, Pak, caranya kita menolong dia? Kan seperti saya atau beberapa yang lain kan awam ya terhadap hal ini. Lalu bagaimana saya bisa menolong? Karena kalau kita cuman oh ya mungkin dia ada luka tapi kita nggak tahu. Kan saya merasa kayak cuek itu juga nggak baik menurut saya karena saya tahu teman saya sakit dan saya nggak bisa menolong. Itu bagaimana Pak? Kira-kira kita mesti merespon seperti apa? Ya, ini ibu siapa namanya? Niken, Pak. Ibu Niken Niken, Ibu Susanti. Niken. Maaf ini signalnya kurang bagus, jadi kalau saya buka video langsung hilang signalnya. Oke, tidak masalah, Bu. Ibu, jawabannya sederhana aja. Tuhan Yesus, dia jelas katakan,
Dia datang kepada orang yang perlu dokter. Orang sakit yang perlu dokter. Kalau kita melihat orang dan tahu dia punya trauma dan harus kita melayani dia supaya trauma itu bisa dia kembali kepada identitasnya yang Tuhan menciptakan dia, itu harus berasal dari dia, bukan dari kita. Dia harus mengakui dia ada trauma. Dia harus mengakui dia yang sakit, bukan kita. Karena orang sakit yang perlu dokter. Kalau dia merasa dia masih sembuh, biarkan aja. Atau ibu akan habiskan tenaga, ibu akan menjadi capek untuk menolong orang, dan orang itu tidak mau ditolong. Dia harus sadar, dia yang perlu. Ketika dia perlu, pasti dia akan cari orang untuk membantu. Itulah Bu caranya untuk bisa menolong dia. Hanya berdoa saja supaya dia sadar. Siap, terima kasih Pak. Sama Bu. Baik, Pak Mano, Resen, silakan Pak. Ya, saya minta izin untuk tanggapi di situ juga sama Pak Bos. Boleh? Silakan. Nah, ini kesusahan ketika kita berjumpa sama saudara pembicara ya, kita jadi agak longgar untuk mau bicara juga. Eh, Jawaban yang mungkin saya bisa tambah di situ, pertama tergantung ke tingkat hubungan ibu sama orang itu ya. Karena misalnya kalau itu anak atau suami atau orang yang di jangkauan terdekat, kami tetap punya tanggung jawab atas pembentukan karakter orang itu sebagai manusia. Karena manusia diciptakan sebagai satu keluarga dan kami punya kebutuhan itu. Uh, uh, Makhluk sosial yang perlu identitas sosial dan dia harus memposisikan diri, belajar dari lingkungan juga dari keluarga yang sehat. Jadi tanggung jawab untuk mempernyatakan masalah yang sedang dia mati ada. Mungkin tantangannya adalah uh, perbedaan pendekatan yang itu bergantung ke kedewasaan masing-masing. Kebanyakan orang gagal menolong orang lain. Pertama karena berangkat dari apa yang Pak Ademir sudah bicara. Orang ini belum matang untuk benar-benar menyadari kelemahan tertentu dan kita sudah mau sekalian seperti bunuh ular ya, kita mau pukul-pukul-pukul sampai orang itu berubah dan itu bukan pendekatan yang terbaik. Jadi Yesus saja ketika mengajarkan firman Tuhan bilang bahwa dia memakai perumpamaan sesuai tingkat pemahaman mereka. Jadi mungkin ada celah yang kita langsung sadar karena kita sudah lewati. Tapi pertanyaannya yang saya buat adalah apakah luka ini, masalah ini, orang ini sudah dewasa untuk membahasnya atau belum? Bergantung ke tingkat kedewasaan dia juga. Yesus bisa mengajar segala sesuatu bagi kita dan dia bilang saya punya banyak hal untuk mengajar. Tapi yang ini aja sudah cukup karena kalian tidak mampu memahami semuanya itu. Jadi harus kita punya kepekaan bukan hanya ini masalah, dia punya masalah. Tapi lihat ke tingkat kedewasaan, apakah masalah ini sesuai tingkat kedewasaan yang dia sedang peroleh dan bisa kita bahas secara tidak langsung atau ini masalah yang harus memang di approach, didekati dan langsung bahas apa adanya karena firman bilang mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu dan ini fakta. Bagaimana dia akan mengenal kebenaran kalau tidak pernah diajak untuk membahas hal itu ya. Itu dalam lingkungan personal. Kalau itu bukan orang yang ada di bawah naungan personal di lingkungan keluarga inti atau orang yang benar-benar kita bertanggung jawab. Jadi kedewasaan kita yang perlu adalah kita mengasihi orang itu hingga dia punya kesempatan untuk bertobat atau buka buka kesempatan untuk kita bisa akses hati dia dalam proses perubahan itu. Yang terpenting bagi saya dalam proses yang Pak Adimir sudah paparkan dengan sangat luar biasa adalah firman Tuhan di kalau saya tidak salah Markus pasal
12 atau Matius 12 yang bilang bahwa Yesus tidak pernah mematahkan bulu yang sudah terkulai. Jadi orang yang sudah berluka, orang yang sudah punya masalah seperti yang Pak Adimir katakan, bagi saya dan yang terjadi di hidup saya mendorong saya mau berubah bukan karena orang terlalu menggomel di telinga saya atau menunjukkan jari, tapi karena saya dikasihi. Dan ketika saya menyakiti orang yang saya kasihi, saya pikir ini ada masalah di saya. Saya mampu lihat diri bahwa konflik, kelemahan atau uh, hal di dalam hubungan saya ini sedang terjadi yang buruk karena saya yang buruknya. Jadi bagian busuk di hubungannya saya. Jadi saya mampu lihat karena bagian lainnya, lawannya, dia mampu mengasihi aku sampai aku bisa apa namanya sadar diri ya. Itu yang susah di tingkat kita ketika kami mau mendiagnosis semua orang di sekitar kita dan belum mampu mendiagnosis diri sendiri untuk mengasihi satu tingkat lebih. Bilang, oke, saya bisa menanggung bebanmu karena tingkat kedewasaanmu belum cukup untuk dihajar. Kalau saya hajar pasti kamu mati. Jadi itu mungkin hal yang saya buat di hidup saya pribadi. Setiap pribadi di bawah naungan saya akan selalu memetakan. Saya bisa lihat, saya bisa baca orang ini punya masalah apa, tapi masalah ini tidak penting dibahas sekarang. Walaupun itu besar, itu penting, tapi sekarang bukan saatnya. Jadi punya kebijaksanaan ini saya pikir adalah hal yang harus dicari kita semua untuk saling menolong berkembang di dalam relasi kita interpersonal adalah menyadari kapan saya harus bantu, kalau tidak saya akan atas nama bantuan atau perbaikan sebenarnya saya sudah membunuh seseorang yang belum dewasa menerima ajaran itu. Jadi itu saja yang saya mau tambahkan. Terima kasih banyak atas kesempatan. Wah, terima kasih banyak Pak Manuel. Bagaimana Ibu Niken? Thank you Pak Manu buat tambahannya, menguatkan saya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Niken. Pak Demir, kita masih punya banyak pertanyaan. Bapak, Bapak masih cukup waktunya ya? Puji Tuhan. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari eh, Pak Jimmy. Apakah penyembuhan luka lama harus melibatkan beberapa pihak untuk pulih? Hmm, itu tergantung kembali kepada jawaban dari Pak Manuel tadi kan. Ada beberapa jenis terapi. Saya bicara sebagai terapis ya saudara. Ada banyak jenis terapis. Ada terapis dalam kelompok. Kalau dalam kelompok orang punya masalah hampir sama, jadi mereka tidak merasa malu mengakui seperti di beberapa negara ada kelompok khusus, pertemuan khusus kepada orang punya masalah dengan minuman keras atau ada masalah dengan narkoba. Jadi disitulah mereka bisa terbuka tanpa merasa ada orang akan menghakimi mereka. Saran saya Pak, kalau Bapak ada kesempatan dan juga bisa ketemu satu profesional, lebih bagus. Kenapa? Kenapa orang tidak berani ikut terapi? Bukan karena dia tidak mau, tapi dia tidak mau banyak orang tahu tentang situasi dia. Dan dia juga takutnya bocor. Kenapa? Misalnya, saya melayani beberapa bapak yang masalah mereka, meskipun sudah punya keluarga, adalah maaf cakapnya ya, dengan pornografi. Saya melayani orang yang belum pernah nikah karena trauma. Tapi dia tidak mau mengakui itu di hadapan orang lain. Saya melayani satu ibu yang mau pisah dari suaminya. Jadi mereka tidak mau mengakui situasi mereka di hadapan umum, apalagi kalau mereka sudah menjadi posisi di dalam satu gereja, kalau mereka adalah pemimpin. Karena mereka tidak mau bawa skandal. Jadi apa yang kita, saat profesional ya, mendengar, tetap tinggal di ruang yang kita mendengar. Tidak keluar dari situ.
itu adalah terapis. Kenapa orang masih merasa khawatir ikut terapis? Karena susah terbuka. Jadi kalau susah terbuka kepada satu orang, membayangkan terbuka kepada banyak orang. Jadi kita cari suasana yang lebih baik. Kalau Bapak punya kesempatan, cari satu profesional, lebih bagus. Terbuka kepada orang yang sudah belajar dan sudah punya skill untuk membantu Bapak, dibandingkan buka kepada orang. Memang firman Tuhan berkata, dalam banyak penasehat, disitulah rencana bisa bertumbuh. Tapi itu penasehat. Kita khawatir kalau orang A, B, C bocor terhadapnya situasi kita. Jadi saran saya tetap adalah carilah seorang profesional. Oke, baik. Mohon maaf, saya ambil alih karena Ibu Claudia sedang ada urusan sebentar. Dan di sini di pertanyaan yang tadi ada komentar, Pak. Saya punya pertanyaan yang mirip. Apakah harus selalu melalui terapis? Karena tidak semua orang punya akses kepada profesional. Betul, memang tidak perlu melalui terapis. Saya merasa pasti di gereja saudara atau di lingkungan saudara, pasti ada orang yang saudara bisa terbuka. Yang punya panggilan khusus untuk melayani kita. Saya percaya karena saya bukan menjadi terapis dari hari ini ke hari besok. Saya mengakui itu adalah karunia dari Tuhan. Dan banyak orang ketemu dengan saya, mereka terbuka dan kadang-kadang saya bingung. Kenapa orang terbuka sedalam-dalam ini dengan saya? Supaya saudara sadar, saya masih ingat, saya ambil Grab di sini dalam Indonesia di 15 menit. Supir Grab, dia terbuka kepada, sampai saya kaget. Dan saya sering tanya, kenapa gitu? Jadi saya tahu itu adalah satu karunia yang Tuhan kasih bagi saya. Jadi karena itu adalah satu karunia, saya investasi supaya saya bisa dapatnya pengetahuan yang lebih dan bisa lebih menolong orang secara lebih efektif. Jadi saya tahu tidak semua orang bisa jumpa dengan orang di bidang profesional. Tapi carilah orang yang takut akan Tuhan, orang serius dengan Tuhan, orang yang teladan, supaya orang ini bisa melayani Bapak. Baik. Terima kasih banyak Pak Ademir. Apakah Pak Jimmy mau berkomentar? Pak Mano, silakan. Oke, Saya terima kasih Bu, jelas. saya kasih di atas tuturan Pak Ademir 3 tips dari firman Tuhan yang bisa Anda pakai sebagai tolok ukur. Apakah layak nggak saya buka diri kepada orang ini? Pertama, gereja memang seharusnya tempat di mana kita saling percaya, karena namanya kasih tidak bisa ada di mana tidak ada percaya ya. Jadi kalau kita berjemaat di satu gereja dan tidak mampu buka diri kepada saudara seiman, artinya semua di situ masih anak-anak, jadi belum belum ada yang dewasa ya. Jadi pertama itu Matius 7 ayat 1 dan 2 bilang jangan kamu menghakimi karena dengan ukuran yang kamu pakai untuk menghakimi itu akan dipakai kepadamu. Kalau kamu sedang diberikan kesempatan untuk mendengar perkara pergumulan seseorang, mendengar sebagai orang yang sedang di situ karena dia percaya dan dia mengasihi kamu, dia pilih kamu sebagai tempat untuk melepaskan beban dan kamu tidak bisa dengar dengan mata atau telinga yang penuh penghakiman. Oh, ternyata sifat aslimu begini ya, begini. Dengan kesadaran penuh bahwa di firman juga bilang bahwa setiap orang yang berdiri waspada supaya dia tidak jatuh. Jadi itu tips kedua. Tips pertama adalah kamu tidak bisa mendengar dengan mata penuh penghakiman. Yang kedua, dengar dengan sadar bahwa itu kamu juga berkemungkinan jatuh seperti apa yang apapun pergumulan orang itu kamu pun punya kemungkinan kamu sudah menjadi orang berdosa dari rahim ibumu, jadi jangan merasa terbaik daripada yang lain karena masalahmu beda dari dia. Dengar dan pikir kalau saya ada di posisi itu saya mau orang buat apa untuk menolong saya. Prinsip kedua yang
Tuhan sendiri mengajarkan buat kepada sesamamu apa yang kamu hendak dia lakukan kepadamu. Kamu kalau mengalami pergumulan apapun, kamu mau dilempar batu, dihakimi, diasingkan, dicap, atau kamu mau diterima, dipahami, diampuni, dipulihkan. Jadi itu sikapnya. Pertama, jangan menghakimi. Yang kedua, eh, tadi buat kepada sesamamu apa yang kamu mau lakukan, yang dia lakukan kepadamu, dan yang mungkin ketiga tadi saya lupa yang kedua ya, tapi yang ketiga dan terakhir dari saya itu ada di 1 Petrus pasal 4 ayat 11 yang bilang begini, jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Amin. Kalau mau berikan nasihat, pengalamanmu tidak berguna, seusiamu tidak berguna, budayamu tidak berguna, hanya firman Tuhan. Kalau tidak ada ayat, diam saja. Saya mau bicara, tapi ini dari hati saya. Abaikan, tidak akan menyembuhkan siapapun. Pengalaman kita penting hanya bagi kita. Firman Tuhan adalah alat pemulihannya. Dan yang mungkin yang keempat yang perlu saya bicara, saudaraku Ademir, ada di ada di Efesus pasal 6, kalau saya tidak salah, ayat 1 yang bilang, kamu yang rohani, jika seseorang kedapatan melakukan dosa, di saya cek di sini supaya tidak salah bicara. Di Efesus pasal, saya lupa pasalnya sekarang, nanti saya cari. Pokoknya eh, dia bicara kalau seseorang kedapatan berbuat dosa, tolong Ibu jadi cari buat aku ayat ini ya. Kamu yang lemah lembut, pulihkan dia, tapi waspada supaya kamu sendiri tidak jatuh. Jadi saya pribadi pernah menangani banyak orang, bukan banyak, mungkin 5 orang, yang saya harus bicara jujur kepada dia, masalahmu itu lebih besar daripada kemampuanku. Minta maaf, tapi silahkan cari orang lain. Saya tidak mau bahkan mendengar itu, karena aku tidak punya kedewasaan. Bukan soal masalah dia parah atau apa, tapi mungkin itu masalah yang saya alami juga. Itu memang keluar dari kompetensi saya, keluar dari kemampuan saya sebagai manusia, dan saya tidak akan mampu menerapkan prinsip pertama, jangan menghakimi ya. Akhirnya saya bilang, saya angkat tangan, cari orang lain, kita jalan sampai sini aja, cukup cukup ini. Selain ini saya bisa tidak lagi berguna untuk membantu kamu dalam proses kehidupan ini. Jadi saya pikir itu penting untuk kita ada di dalam hati kita sebagai orang Kristen. Kalau kamu baca Alkitab, dan ini tujuan gerakan kita, menggerakkan Tuhan supaya melalui firman kita membawa pemulihan kepada orang-orang dan kita sendiri dengan mengikuti prinsip itu yang tadi saya sudah sebutkan. Terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Terima kasih Pak Mano. Mohon maaf, tadi saya keluar sebentar. Eh, kita masih di pertanyaan Pak Jimmy ya. Oke, baik. Pak Jimmy, apakah jawabannya sudah cukup atau Bapak mau menanggapi? Cukup jelas. Baik, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Oke, di sini ada em, satu pertanyaan dari Kak Ibu Yumina Geda Pote. Apakah trauma pada anak ketika sudah beranjak dewasa masih bisa dipulihkan dan bagaimana caranya? Saya pikir tadi sudah terjawab dari jawaban-jawabannya, namun kalau Pak Ademir mau menambahkan, Audio saya sudah buka ya? sudah Pak. Ya, memang trauma kita semuanya mulai di masa kecil, tapi kita mulai sadar ketika kita sudah dewasa. Dan di masa dewasa yang dimana kita ada kesempatan untuk bisa periksa hidup. Mhm. Kalau di masa kecil anak sudah menjadi dewasa untuk dia terbuka dan dia bisa menceritakan apa yang dia alami, itu akan menjadi sangat luar biasa. Memang seperti Pak Manuel tadi sudah bahas ya,
Kadang-kadang kami sebagai orang tua melihatnya ada satu kekurangan dari anak. Kami bisa membantu dia, bisa bawa dia kepada seorang profesional atau kepada dokter, karena kami sebagai orang tua memperhatikan supaya disitulah dia bisa sembuh secara fisik atau secara emosional. Ya, Jadi, tapi biasanya lihatlah kita berapa orang hari ini, mungkin beberapa dari kita sadar terhadap trauma hanya hari ini. Karena sebelum masuk di acara kita hari ini, belum sadar ada trauma. Tapi tadi melihatnya identitasnya bagaimana. Gambar yes, saya ketika saya mengingatkan sesuatu peristiwa buruk, apa yang muncul? Itu adalah identitas kita. betul-betul. Dan mungkin kurang sadar terhadapnya trauma. Kalau anaknya dia bisa bicara, saudara, itu akan menjadi luar biasa. Tapi biasa anak-anak, dia tidak mampu menceritakan apa yang dia merasa. Pernahkah saudara jumpa dengan anak dan dia bilang, saya merasa sakit, dan tanya, di mana sakit? Dia bilang, di sini, tapi dalam. Dia tidak tahu bilang, itu adalah batin saya. Dan kita hanya melihat dia di sini, berpikir, apakah ada sesuatu di dada? Apakah dia jatuh? Kita harus tahu caranya supaya bisa menolong dia. Dan kadang-kadang hanya orang yang sudah disiapkan oleh Allah dan secara profesional bisa. Karena gaya kita melayani anak-anak beda dari dewasa. Ada caranya yang berbeda. Dengan anak-anak lebih kepada main, lebih kepada menggambar, dan kita harus punya skill supaya kita bisa periksa dan tahu, oh ternyata kejadian gini, gini, gini. Biasa ada tanda kalau anak-anak, misalnya anak-anak yang sudah bukan anak kecil-kecil ya, tapi sering pipis di tempat tidur. Kekurangannya apa? Kalau anaknya sangat suka cuci tangan terus, akibatnya dari apa? Sesuatu yang sering terjadi, ada looping di situ. Pasti ada kekurangan yang harus diperiksa. Tapi lebih bagus kalau bisa bawa kepada orang yang profesional. Kenapa, saudara? Karena bicara tentang anak-anak ya, dan mungkin kalau bicara kepada gereja, atau teman gereja, atau para pendeta, mungkin berpikir, ada sesuatu dengan anak ini, mari kita berdoa. Mungkin ada roh jahat, mungkin ada gini, maka gitu. Anaknya sendiri mulai trauma, tambah trauma. Karena banyak orang mulai berdoa, keluar, keluar, keluar. Akan sulit. Dan kita harus menjadi dewasa. Dan kita harus mengakui ada sesuatu, marilah kita cari solusinya, marilah kita cari tahu kenapa demikian. Saya kasih contoh ya. Ketika anak saya mungkin 4-5 tahun, kami merasa dia punya kemampuan lakukan hal yang di luar usia, dan kami tidak mengajari dia mulai main piano sendiri yang pas, tapi pada dalam saat yang sama dia punya perilaku di bawah usia dia, tidak seimbang. Kami memperhatikan itu, kami bawa kepada seorang psikolog. Oh, jadi dari psikolog itu ada hasil. Anak saya, dia adalah anak autis. Kami tidak tahu, tapi bagus karena kami tahu. Sekarang kami bisa mengajari dia dan kami bisa membantu dia dalam situasi dia. Untuk penyakit saudara tidak ada tanda ini, seperti orang bilang, oh dia punya wajah seperti autis, dia punya wajah, nggak ada wajah untuk masalahnya. Kalau lihat anak saya, tidak ada orang yang bilang dia autis. Kenapa? Karena level dia sangat rendah, tapi dia autis. Jadi kita harus bawa kepada orang profesional supaya bisa kasih kepada kita laudu. Ya, situasinya gini. Dan setelah kita kenal, kita bisa mengobati.
Semoga saya bisa menjawab pertanyaan tadi. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Kak Yumina, apakah ada tanggapan? Oke, sambil menunggu Kak Yumina menanggapi, di sini Ibu Jennifer juga menambahkan kalau firman Tuhan yang mengingatkan kita tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Kemudian ada Pak Hebron juga menambahkan, Pak, beliau mengatakan selama kita masih hidup, terapis itu perlu setiap saat sama kita membutuhkan firman Tuhan dalam pemulihan. Ini benar sekali. Terapis itu seumur hidup ya. Dan oke, sepertinya ada pertanyaan juga dari Pak Manuel. Semua pengalaman kita bentuk kita. Kenapa trauma terkesan lebih berpengaruh dalam pembentukan jati diri manusia? Kenapa trauma yang lebih berpengaruh dalam pembentukan jati diri manusia, padahal semua pengalaman itu membentuk kita? Bagaimana pendapat Pak Ademir? Betul. Segala-galanya kita punya dan kita berharap ya panjang hidup di dunia ini. Amin. Panjang hidup. Tapi selama kita hidup di dunia ini, ada trauma dan bukan trauma yang hanya di masa kecil. Kami alami trauma sepanjang hidup kami ya, hidup kita. Dan Yes. trauma itu, kalau kita melihat dari firman Tuhannya, firman Tuhan sendiri berkata, kita harus berbahagialah ketika kita berjumpa dalam situasi yang kurang baik. Ya. Dan ketika saya membaca pesan itu dari saudara kita, Paulus, kadang-kadang saya pikir, itu bukan saran yang baik. Berbahagialah atas semua peristiwa yang tidak baik. Gimana itu? Siapa yang mau menjadi bahagia karena ada masalah? Pada ujungnya dia katakan itu akan menghasilkan pengharapan. Harapan adalah obat dari trauma. Ketika orang ada dalam trauma dan hidup dalam trauma, dia tidak melihatnya masa depan. Dia sendiri tidak melihatnya ada harapan. Dia hanya melihatnya kepada kekurangan. Dia hanya melihatnya kepada trauma. Kalau anaknya dia mendengar dari orang tua, dia tidak akan menghasilkan apa-apa masa depan. Dia tidak akan menjadi anak sukses. Pasti dia sudah S1, berusaha S2, dan ketika ada tantangan dia langsung mengingatkan, ya mama saya bilang itu benar. Kenapa? Masih akar trauma ada di dalam. Tapi Paulus bilang kepada kita, kita harus berbahagialah. Dan ketika kita berbahagia, artinya kita mulai menerima ada kekurangan. Bagaimanakah trauma itu atau kutukan ini bisa menjadi berkat? Bahasa Kristen ya. Bagaimana peristiwa hari ini tidak baik, bisa bahwa saya punya pengalaman lebih baik dengan Tuhan hari besok. Kita sudah mengatasi trauma. Juga saudara, janganlah kita kasih make up kepada trauma ya. Kita senyum, tapi hati sudah kacau. Semua perubahan mulai di dalam. Tidak ada perubahan secara eksternal yang bisa selama-lamanya. Perubahan mulai dalam. Kita mulai membersihkan di dalam kita, supaya kita bisa menjadi alat yang dipilih Tuhan untuk menjangkau orang lain. Berharap saya bisa menjawab atau kontribusi kepada pertanyaan Pak Manuel tadi. Apakah masih ada pertanyaan? Halo Pak, mohon maaf tadi saya ada gangguan jaringan. That's Masih okay. ada Pak, kita masih punya. Kita masih panjang malam ini. Eh, baik, tadi pertanyaan terakhir tadi dari Pak Mano. Oke, Pak Mano sendiri. Bagaimana Pak Mano? Saya tadi terputus di tengah jalan, jadi saya tidak mengikuti semua jawabannya, tapi saya harap Pak Mano bisa mendengarkan
Iya, saya bisa Oke, mendengar. Tapi saya silakan. tanya begini, kenapa terkesan bahwa trauma lebih berpengaruh, lebih efisien? Ya, kami bisa diberikan hadiah, dikasihi, dipeluk, di apa-apa bagus, Mm-mm. siapa saja, di apa-apakan yang bagus. Tapi begitu ada pengalaman buruk, itu cap seumur hidup. Itu yang saya tanya, kenapa terkesan bahwa Mm-mm. trauma lebih kuat daripada pengalaman trauma bagus ya. Coba kita bilang begini, ada trauma buruk, ada trauma bagus. Kenapa pengalaman bagus tidak sekuat seperti pengalaman buruk dalam pembentukan kita ya? Mm. Itu intinya dari pertanyaan tadi. Bagaimana? Ya, tadi saya bicara ada satu ayat dari firman Tuhan yang minta kita harus waspada tentang hati kita. Karena dari hati kita itu menjadi sumber hidup dan kematian. Mm. Saya sangat suka ayat itu. Karena Tuhan dia juga berpikir bagaimana kondisi kita sebagai manusia. Kita berhenti ketika ada trauma. Kita menjadi beku. Itu adalah bahasa yang guru saya sering suka pakai. Kita beku di hadapan trauma. Kita tidak berjalan lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjaga hati kita, trauma sebagai satu benih akan cepat bertumbuh dalam hati yang Mm. tidak jaga. Itu adalah alasannya, Pak Manuel. Kalau hati tidak pulih, apa saja yang kita menanam di situ akan cepat berbuah. Mm. Tetapi hati yang subur kepada kebenaran sedikit. Hati yang haus kebenaran sedikit. Itu adalah alasannya kenapa Tuhan izinkan menciptakan Yayasan Manuel dan kita di sini. Dan kita mengakui kemiskinan Octavia karena hati manusia lebih jatuh atau lebih mendengar hal yang buruk dibandingkan hal yang baik. Oke. Dan disitulah kesempatan kepada si jahat mempengaruhi identitas manusia dan manusia berpikir bisa menjadi sebagai Tuhan. Dan manusia berpikir, oh saya lahir dalam tubuh laki-laki tapi saya adalah perempuan. Identitas sudah berubah. Trauma itu sebagai pukulan tapi dalam emosional kita. Dan kita malu mengakui di hadapan orang. Trauma saya hanya gini. Karena kepada orang, mungkin trauma saya kepada saudara adalah sesuatu yang kecil. Adakah kesempatan saya bisa bagi pengalaman saya lagi? Menjadi sesi ya, supaya bisa ada gambaran. Ketika saya masih kecil, teman saya semua di sekolah, mungkin usia saya 6 tahun, 7 tahun, sudah makan satu es krim. Dan es krim itu sudah menjadi tren. Semuanya mulai mencerita, saya makan es krim ini sangat enak. Dan saya tidak. Dan kita sebagai makhluk yang bersosial, kita mempunyai bahasa yang sama dan kelompok yang pengalaman hampir sama. Itulah kita merasa diterima. Saya juga mau makan es krim itu. Jadi satu hari, saya dan mama kami ke pusat kota, dan saya lihatnya es krim itu, saya tanya mama, Mama, bisa saya makan es krim ini? Apakah kami punya uang? Mama bilang, ya tunggu saja. Saya perlu beli sesuatu, kalau masih ada uang cukup, ke makan-makan. Saya jumpa dengan orang yang jual es krim. Saya bilang, Pak, saya mau es krim ini, tapi saya harus bayar ketika mama saya ke sini. Jadi dia langsung ambil es krim dan kasih kepada saya. Saya pegang, tapi saya tidak berani makan. Ya, karena saya ingat kenapa yang mama saya katakan. Saya pegang es krim, saya sudah mulai membayangkan, wah besok saya bicara kepada teman saya juga makan es krim ini, memang enak. Saya kasih pendapat saya. Mama saya kembali dan bilang, maaf, uang tidak cukup. Saya
seorang anak, mulai kembalikan, saya masih ingat ini, kembalikan kepada penjual ice cream. Masih ingat siklus trauma tadi? Ada pertama, perasaan negatif. Ada pikiran negatif, nanti perasaan negatif. Jadi apa pikiran saya? Saya memang adalah orang miskin kan. Pasti di seluruh dunia tidak ada orang paling miskin dibandingkan saya. Aku tidak bisa makan satu ice cream. Pikiran negatif, bawa perasaan negatif. Saya bukan orang mampu. Pada malam itu, Oh saya ya. pikir saya harus lari dari rumah. Karena mungkin saya adalah alasan kenapa orang tua saya adalah orang miskin. Saya anak-anak. Dan saya mendengar dari orang tua saya gini, kalau orang punya fokus belajar, pasti punya masa depan sukses, bersukses. Sepanjang hidup saya, sesuatu yang saya sering lakukan sampai hari ini adalah belajar. Karena saya mendengar dari orang tua, orang yang belajar punya masa depan dengan sukses. Jadi satu trauma, bawa pikiran negatif, perasaan negatif, citra diri negatif, harga diri juga negatif. Perilaku dan perkataan muncul. Jadi trauma itu membeku saya dalam pola saya adalah orang miskin. Solusi dari orang tua yang mungkin mereka kurang sadar terhadap apa yang saya merasa, orang yang belajar punya sukses, punya banyak uang. Ternyata saya belajar sepanjang hidup, saya tidak punya banyak uang. Tapi puji Tuhan, saya tahu itu bukan fakta yang benar juga. Membantu saya untuk tetap maju. Membantu. Tetapi saya masih ingat kejadiannya. Memang hati kita lebih siap mendengar dan menyimpan hal yang buruk dibandingkan hal yang baik. Semoga saya bisa kasih masukan Pak Manuel. Siap. Terima kasih Pak Ademir. Pak Mano? Oke, baik. Kita punya satu pertanyaan lagi, Pak. Pertanyaan privat. Beliau bertanya, bagaimana kita tahu identitas kita di hadapan Tuhan? Sedangkan dia sudah terima identitas dari orang-orang di sekitarnya, itu identitas baik maupun identitas yang buruk. Nah, pertanyaannya bagaimana dia tahu identitas dia di hadapan Tuhan? Dan ada pertanyaan lanjutan, kenapa kekhawatiran atau trauma tetap ada walaupun itu sudah diserahkan kepada Tuhan sepenuhnya? Kenapa itu tetap ada kekhawatiran itu setelah diserahkan kepada Tuhan? Begitu, Pak. Oke. Saya coba kasih satu ayat untuk menjawab pertanyaan pertama. Oke. Kita cari di sini dulu ya. Menurut saya Yeremia 29 ayat 11. Oke. Berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Oke, apakah saya membaca yang benar? Sebab Manuel, a tua tradução está essa mesma? Eu que sei que pensamento tem sobre vós. Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. Você teria uma tradução melhor? Maaf ya, saya coba konsultasi dengan orang ahli di bidang. Karena penerjemahan dalam bahasa Indonesia kurang jelas tentang apa yang saya mau bagi. Sim. Baik. Não, mas está tudo bem, está indo correto aí. O que que você quer frisar? Identitas Versículo. kita yang Tuhan melihatnya ada di dalam ayat ini.
Cara yang Data Tuhan certo. melihat kita. Pola Tuhan ada kepada kita. Identitas yang Tuhan berharap dari kita ada dalam ayat ini. Bukan cara orang menilai atau melihatnya kita. Biasa kepada pasien-pasien saya sering berkata gini, saya berusaha biski dulu dalam bahasa Portugis supaya saya bisa makna dalam bahasa Indonesia. Pendapat orang tidak mendefinisikan siapa saudara. Pendapat orang tidak akan mendefinisikan siapa saudara. Kita harus berharap dan kita harus cari pendapat Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Siapakah kita diri sendiri? Bagaimanakah saudara mendefinisikan diri sendiri? Itu yang penting. Bukan pendapat dari orang lain. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bisa ulang lagi? Uh, Kenapa kekhawatiran atau trauma tetap ada pada manusia, padahal itu sudah diserahkan kepada Tuhan? Memang itu adalah sulit. Kita bicara tentang trauma kan. Kembali kepada kadang-kadang kita perlu tenaga ahli supaya bisa membantu kita. Oke. Dan bukan karena Tuhan tidak cukup, pasti cukup. Pasti cukup. Tapi kalau itu masih kembali ada intimidasi dari si jahat, pasti belum dipulihkan. Kita kasih, tapi belum pulih. Jadi masih dalam proses. Masih perlu orang yang membantu. Kenapa itu muncul? Intimidasi apa yang sering muncul? Kenapa perasaan ini masih kuat dalam diri? Kita perlu tahu, kita perlu dapatnya akar, supaya kita bisa mengobati akar. Supaya pohon yang bertumbuh di atas akar ini bisa berbuah dan buah itu sehat. Ketika tidak ketemu akar, akan sulit. Pasti ada intimidasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ademir untuk jawabannya. Saya harap yang bertanya cukup karena beliau bertanya secara privasi, jadi saya tidak bisa menanyakan pendapatnya. Nah, baik Bapak Ibu, karena waktu kita, Pak Manuel mau menambahkan? Iya, saya jawab dari segi teologi. Baik. Itu yang Pak Bos bicara benar. Dari segi teologis, kenapa masih ada pergumulan? Yesus pertama-tama Yesus sendiri sudah janji bahwa kami masih akan ada pergumulan. Ya. Di dunia kamu akan dianiaya. Dan penganiayaan yang di situ bukan hanya fisik, tapi psikis, emosional. Segala macam pergumulan. Paulus juga bilang, saya mengalami tekanan dari luar dan dari dalam. Karena pertama-tama kita harus sadar bahwa waktu kita bertobat dan lahir kembali, itu secara nyata terjadi. Tapi proses pembentukan Kristus di dalam kami mengalami dua tahap. Menanggalkan manusia lama, melepaskan manusia lama, dan menggenakan manusia baru. Itu satu proses yang kita panggil proses kekudusan. Tidak artinya bahwa dari siang malam saya tidak akan berdosa lagi, tidak akan dianiaya oleh rangsangan badani saya. Tapi Galatia bicara, di kitab Galatia bicara firman Tuhan bahwa ada peperangan antara daging dan roh. Jadi kami secara rohani sudah lahir, tapi secara jasmani kami sedang diproses kekudusan sampai mencapai takaran ukuran Kristus. Dan itu namanya proses sudah implisit bahwa pergumulan akan tetap ada. Ada pergumulan karena sadar, ada pergumulan karena tidak sadar. Ketika kita
dicelikkan mata atas satu kelemahan, kita masuk di pergumulan yang saya bilang pergumulannya Yakub. Yakub dia bergumul dengan manusia sampai tiba di tingkat di mana dia sadar bahwa masalah dia ada di hatinya dan dia mau Tuhan mengubah dia. Ketika dia bergumul sama Tuhan, baru hati dia berubah. Dia bergumul sama kakaknya, dia dapat hak kesulungan, tapi hidup dia tidak lebih baik, dia hancur, dia menjadi penipu, dia dikenal sebagai penipu. Begitu dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan menggantikan nama dia, itu artinya bahwa dia menjadi manusia yang baru, dari Yakub menjadi Israel. Jadi mungkin kunci di situ adalah kamu sedang bergumul secara psikis, emosional saja, dan tidak bergumul secara teologis, tidak pergi cari Tuhan, dan benar-benar pergi ke Sang Pembentuk manusia, Sang Pencipta, dan bilang, Tuhan, hati saya sudah berdosa, sudah hancur, dan hanya ada satu masalah di sini, aku tidak mampu mengubah hati itu. Kalau bukan engkau, ya udahlah saya pasrah mati begini aja. Tapi engkau menciptakan aku, engkau mampu menyembuhkan aku dari dosa-dosaku. Dan itu fakta. Kami semua sedang ada di dalam proses kekudusan. Jadi siap-siap untuk membunuh satu singa setiap hari. Ya, terima kasih atas kesempatan sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Manuel untuk tambahannya. Terima kasih juga Pak Ademir, karena waktu kita sudah habis, sudah menunjukkan jam 8 malam, tapi kita masih punya 2 pertanyaan. Namun untuk sisa pertanyaan ini, saya akan screenshot dan akan tanyakan ke Pak Ademir. Nanti jawabannya akan saya bagikan kepada yang bertanya. Begitu ya Bapak Ibu, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu kita tidak bisa melanjutkan diskusi ini lebih lama lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ademir sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar pada malam hari ini, membawakan satu tema tentang penyembuhan emosional dari pakarnya langsung. Terima kasih untuk kesempatan baik ini. Saya juga berharap apa yang Pak Ademir sudah bagikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, bagi teman-teman, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya akan tutup webinar pada malam hari ini dan saya minta kesediaan dari Bapak Pendeta Ademir untuk menutup kita dengan doa dan sekali memberkati para peserta. Kemudian setelah itu kita akan ada sesi bersama. Bapak Ibu tolong menyalakan kameranya dan kita akan foto bersama berupa screenshot. Baik. Mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Yes. Terima kasih Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih karena Engkau sekali lagi bicara kepada kami. Kami mengakui Tuhan kelemahan kami. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada kami, waktu kami mengakui kelemahan kami di hadapan Engkau, kami menikmati kuasa Allah dalam hidup kami. Kami mau menjadi sembuh Tuhan. Supaya dalam pelayanan kami, buah yang kami menghasilkan tetap di hadapan Tuhan. Dan buah itu Tuhan menjadi buah yang baik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sadar ada duri dalam daging kami. Dan kadang-kadang duri itu Engkau izinkan terjadi. Buat kami Tuhan bijaksana, supaya kami bisa mengakui apa yang harus keluarkan dalam hati kami yang mulai menghancurkan kami. Dan apa yang Engkau izinkan terjadi, supaya disitulah kami bisa bertumbuh dan menjadi sombong. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kepada semua saudara-saudara saya yang hadir. Dan saya berharap melalui firman Tuhan yang kami tadi sudah merenungkan, trauma kami Tuhan hari ini bisa disembuhkan oleh firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih atas kesetiaan-Mu. Karena kami sadar Engkau datang kepada kami yang sakit. Dan kami akan menjadi pulih di hadapan Engkau. Dan Engkau akan menggunakan hidup kami sebagai saluran berkat. Bukan saja kepada Indonesia, tapi kepada sampai ujung bumi. Kami di sini Tuhan, utuslah kami, mempersiapkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.